Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisrina Zakia Rahma, absen 30 dari kelas 10 MIPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau sering pula ditulis Singasari atau Singasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang. Berikut merupakan gambar dari Candi Singasari. Selanjutnya nama ibu kota. Berdasarkan Prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singasari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel. Menurut Negara Kertagama, ketika pertama kali didirikan tahun 1222, ibu kota Kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Pada tahun 1253, Raja Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Yuwaraja dan mengganti nama ibu kota menjadi Singasari. Nama Singasari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Maka, Kerajaan Tumapel pun terkenal pula dengan nama Kerajaan Singasari. Nama Tumapel juga muncul dalam kronik Tiongkok dari dinasti Yuan dengan ejaan Tumapan. Awal berdirinya. Menurut para raton, Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kadiri. Yang menjabat sebagai aku atau setara camat, Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Ia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok, yang kemudian menjadi aku baru. Ken Arok juga mengawini istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Ken Arok kemudian berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kerajaan Kadiri. Pada tahun 1254 terjadi perseteruan antara Kertajaya Raja Kerajaan Kadiri melawan kaum Brahmana. Para Brahmana lalu menggabungkan diri dengan Ken Arok yang mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel bergelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Perang melawan Kerajaan Kadiri meletus di desa Ganter yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Negara Kertagama juga menyebut tahun yang sama untuk pendirian Kerajaan Tumapel, namun tidak menyebut adanya nama Ken Arok. Dalam naskah itu, pendiri Kerajaan Tumapel bernama Rangga Rajasa Sanggirinata Putra yang berhasil mengalahkan Kertajaya Raja Kerajaan Kadiri. Prasasti Mula Malurung atas nama Kertanegara tahun 1255 menyebutkan kalau pendiri Kerajaan Tumapel adalah Batara Siwa. Mungkin nama ini adalah gelar anumerta dari Rangga Rajasa karena dalam negara Kertagama arwah pendiri Kerajaan Tumapel tersebut dipuja sebagai Siwa. Selain itu, para raton juga menyebutkan bahwa sebelum maju perang melawan Kerajaan Kadiri, Ken Arok lebih dulu menggunakan julukan Batara Siwa. Selanjutnya adalah silsilah Wangsa Rajasa. Silsilah Wangsa Rajasa dari sumber prasasti dan naskah Kepujanggaan. Wangsa Rajasa yang didirikan oleh Ken Arok. Keluarga kerajaan ini menjadi penguasa Singasari dan berlanjut pada Kerajaan Majapahit. Terdapat perbedaan antara para raton dan negara Kertagama dalam menyebutkan urutan raja-raja Singasari. Berikut merupakan daftar Raja Tumapel atau Singosari versi para raton. Yang pertama ada Tunggul Ametung, yang kedua ada Ken Arok, ketiga Anusapati, keempat Tojaya, kelima Wisnuwardana, dan keenam Kertanegara. Serta contoh gambar dari Tojaya dan Ken Arok. Selanjutnya merupakan daftar Raja Tumapel atau Singasari versi negara Kertagama. Yang pertama ada Rangga Rajasa, yang kedua Anusapati, ketiga Wisnuwardana, dan keempat Kertanegara. Serta contoh gambar dari Anusapati. Selanjutnya adalah pemerintahan bersama. Para raton dan negara Kertagama menyebutkan adanya pemerintahan bersama antara Wisnuwardana dan Narasingamurti. Dalam para raton disebutkan nama asli Narasingamurti adalah Mahisa Campaka. Apabila kisah kudeta berdarah dalam para raton benar-benar terjadi, maka dapat dipahami maksud dari pemerintahan bersama ini adalah suatu upaya rekonsiliasi antara kedua kelompok yang bersaing. Wisnuwardana merupakan cucu Tunggul Ametung, sedangkan Narasingamurti adalah cucu Ken Arok. Kejayaan Singosari.
Kertanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Singasari tahun 1272 sampai dengan tahun 1292. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya keluar Jawa. Pada tahun 1275, ia mengirim pasukan ekspedisi Pamelayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Saat itu penguasa Sumatera adalah Kerajaan Dharmasraya atau kelanjutan dari Kerajaan Melayu. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan dengan dikirimkannya bukti Arca Amogapasa yang dari Kertanegara sebagai tanda persahabatan kedua negara. Pada tahun 1284, Kertanegara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Pada tahun 1289, Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke Singasari meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Namun permintaan itu ditolak tegas oleh Kertanegara. Negara Kertanagama menyebutkan daerah-daerah bawahan Singasari di luar Jawa pada masa Kertanegara antara lain Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Keruntuhan Singosari. Kerajaan Singasari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya keluar Jawa akhirnya mengalami keropos di bagian dalam. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang Bupati Gelanggelang yang merupakan sepupu sekaligus ipar sekaligus besan dari Kertanegara sendiri. Dalam serangan itu Kertanegara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Singasari, Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kerajaan Kadiri. Riwayat Kerajaan Tumapel Singasari pun berakhir. Selanjutnya adalah hubungan dengan Majapahit. Para raton, negara Kertagama, dan prasasti Kudadu mengisahkan Raden Wijaya cucu Narasingamurti yang menjadi menantu Kertanegara lolos dari maut. Berkat bantuan Arya Wiraraja atau penentang politik Kertanegara, ia kemudian diampuni oleh Jayakatwang dan diberi hak mendirikan desa Majapahit. Pada tahun 1293, datang pasukan Mongol yang dipimpin Ike Mese untuk menaklukkan Jawa. Mereka dimanfaatkan Raden Wijaya untuk mengalahkan Jayakatwang di Kerajaan Kadiri. Setelah Kadiri runtuh, Raden Wijaya dengan siasat cerdik ganti mengusir tentara Mongol keluar dari tanah Jawa. Raden Wijaya kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit sebagai kelanjutan Singasari dan menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa, yaitu dinasti yang didirikan oleh Ken Arok. Selanjutnya adalah peninggalan Kerajaan Singosari. Seperti yang terlihat pada gambar bagian sebelah kiri, terdapat Candi Singosari yang terletak di Malang, Jawa Timur. Candi ini dibangun sekitar 1300 Masehi. Sedangkan pada bagian sebelah kanan terdapat Candi Sumberawan yang terletak dengan kota yang sama dengan Candi Singasari tetapi hanya berbeda desa saja. Candi ini didirikan sekitar abad 14 sampai 15 Masehi. Selanjutnya terdapat Candi Jawi. Candi Jawi terletak di Pasuruan, Jawa Timur. Candi ini dibuat pada tahun 1300 Masehi. Candi Kidal. Candi Kidal terletak di Jawa Timur. Candi ini dibangun pada tahun 1248 Masehi. Selanjutnya adalah Prasasti. Prasasti Mula Malurung. Prasasti ini terletak di kota Kediri, Jawa Timur. Dan yang terakhir terdapat Prasasti Manjusri, yang terletak di Malang, Jawa Timur. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata dari presentasi saya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.